Welcome to my channel. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video baru, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya ya, teman-teman traders. Ya, di channel ini yang memuat technical analisis saham dan kripto ya, teman-teman traders. Ada teman-teman traders yang bertanya kepada saya apakah saya ada buka kelas VVIP dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan bahwa channel YouTube ini murni share pengalaman trading dan edukasi ya. Jadi saya tidak ada kelas VVIP karena saya juga masih belajar ya. Saya tetap terus belajar tanpa berhenti, belajar terus mengupgrade ilmu dan potensi trading saya karena saya masih merasa masih biasa gitu ya. Nah, saat ini saya masih sangat mengagumi Ellen May, Om Ben, Michael Yeo ya, itu senior-senior yang sangat saya kagumi, dimana mereka sudah ya ibaratnya tutup mata pun sudah tahu lah arah pergerakan candlenya gimana ya kan, teknik tradingnya dan sebagainya. Nah, kalau saya masih tetap dalam tahap belajar ya. Nah, seperti itulah penjelasan saya ya atas pertanyaan teman-teman traders. Jadi oke, next. Kali ini ya, di edisi kali ini kembali saya ingin review ya, review saham-saham yang sudah pernah diposting di Kamus Cuan ini ya. Karena kan candlenya sudah bergerak jauh ya, jadi saya update kembali. Sekalian ya, kalau yang pas di saham yang saya ada trading, saya akan update ya trading plan saya, apakah saya sudah jual ataukah bagaimana, itu akan saya update ya teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf, bukan flexing tapi contoh supaya lebih gampang menjelaskannya ya teman-teman traders, karena saya nanti ada menjelaskan mengapa saya jual, alasan saya jual apa kan gitu, alasan saya taking profit ataupun alasan saya cut loss gitu ya teman-teman traders. Oke, kita lanjut ya teman-teman traders. Saya mencoba mereview dulu ya yang IHSG ya, composite ya teman-teman traders. Hari ini IHSG turun 1,7% ya. Kemarin kan kita rasa ya, kita garis ini sepertinya ya IHSG sedang membentuk bullish flag ya teman-teman traders, dengan catatan IHSG beberapa hari ke depan tidak boleh jebol garis ini ya teman-teman traders, garis ungu ini. Nah, kalau dia jebol maka pattern yang sedang dibentuk ini gagal terbentuk ya teman-teman traders. Kemungkinan kedua IHSG akan lanjut ke bawah, dan harapan saya ya teman-teman traders, jangan sampai jebol 6.750 sampai 6.731. Mengapa? Karena dua garis ini adalah cukup penting, di mana ini merupakan all time high ya, merupakan all time high di bulan November ya dari IHSG ya teman-teman traders. Nah, yang 6750 itu merupakan all time high di bulan November. Kemudian di bulan Januarinya ini ya ada retest lagi tapi gagal ya. Kemudian baru breakout dan berhasil ya teman-teman traders. Harapan saya jangan sampai breakdown ini. Mengapa? Karena kalau breakdown ini mungkin IHSG akan melanjutkan penurunannya menuju ke support berikutnya, yaitu di 6.575. Nah, support ini juga cukup penting teman-teman traders. Mengapa? Apabila support ini juga terlewati, juga jebol, maka besar kemungkinan IHSG akan terbentuk double top pattern teman-teman. Nah, ini kan satu top, kemudian top yang kedua akan terbentuk double top pattern bila jebol 6.575 ya teman-teman traders, dan ini merupakan neckline-nya. Nah, apabila jebol sangat berbahaya. Jadi saya sangat mengharapkan ya jangan sampai jebol support yang pertama ini dulu, 6750, 6731. Mudah-mudahan mantul dari sini ya teman-teman traders. Nah, kira-kira seperti itulah skenario dari IHSG. Oleh sebab itu saya harap teman-teman traders
tetap berhati-hati ya teman-teman traders. Oke, saya lanjut. Saham berikutnya yaitu Pegas ya. Pada edisi sebelum-sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa sepertinya Pegas ini sedang membentuk double top pattern. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena sudah beberapa kali dia gagal break resistennya di 1815 ya. 1800 sampai 1815 turun lagi. Kemudian mencoba lagi, gagal lagi ya. Nah, jadi pada saat itu saya ada saham Pegas ya. Nah, saya jual waktu itu di candle ini ya di tanggal 16 Juni. Nah, ini dia di tanggal 16 Juni. Kalau saya sampaikan saja mungkin teman-teman traders kan tidak percaya ya. Lalu cuma ngomong, mana mungkin kan gitu ya kan. Nah, ini saya sampaikan di tanggal 16 Juni. Saya jual di harga 1845 ya teman-teman traders. Kita balik lagi ke chart. Nah, ini tanggal 16 Juni. Saya jual di 1845. Kemudian saya wait and see sampai sekarang belum saya beli. Mengapa? Karena dia masih gagal break 1800 sampai 1815-nya ya. Kemudian dia turun, break pula, jebol pula EMA 20. Makanya saya lebih wait and see. Nah, keesokan harinya dia turun dan ini kemudian dia berontak ya, berusaha naik kembali di atas EMA 20 dan gagal. Dan sampai hari ini sudah jebol di bawah EMA 50 dan di bawah 1600. Nah, kemarin pernah saya sampaikan apabila Pegas jebol EMA 50 apalagi jebol 1600 itu sudah confirm double top pattern. Nah, jadi beberapa hari ke depan apabila Pegas belum berhasil naik di atas EMA 50 ya candlenya, maka besar kemungkinan ya Pegas ini terbentuk double top pattern. Nah, berapa besar potensi penurunannya? Mari kita ukur. Ya, ini kita letakkan di pucuknya ya di 1815, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke 1600 ya. Nah, setelah kita ukur puncaknya ini, kita pindahkan ya teman-teman traders, ini kita pindahkan dari breaknya itu kan mulai dari 1600. Nah, jadi potensi penurunan ya dari Pegas ini sampai ke 1390 ya teman-teman traders, kalau menurut technical analysis dari double top pattern. Nah, apakah bila sudah terbentuk pattern begini bisa gagal? Apakah mungkin dia naik lagi? Bisa, sangat besar kemungkinan pattern yang sudah terbentuk begini bisa gagal. Catatannya, Pegas harus bisa kembali ke atas 1600 dan EMA 50-nya. Lebih aman lagi di atas 1000, lebih aman lagi di atas EMA 50-nya. Itu baru confirm gagal bentuk double top. Contohnya saham lain apa yang gagal bentuk double top ataupun pattern lain? Nah, Medco beberapa waktu yang lalu ya sempat membentuk head and shoulder pattern ya teman-teman traders. Sempat break neckline-nya ya teman-teman. Nah, ini sempat break neckline-nya ya teman-teman. Beberapa hari kemudian dia naik kembali dan berjuang keras, turun lagi, naik lagi, dan akhirnya berhasil. Nah, dan head and shoulder pattern itu pun gagal terbentuk. Nah, di saham Elsa juga sama. Sempat terbentuk head and shoulder pattern ya. Tapi gagal terbentuk karena dia naik lagi. Nah, gagal, naik lagi. Nah, hari ini baru dia turun lagi ya. Apakah pattern yang sudah terbentuk itu bisa gagal terbentuk? Jawabannya bisa, dengan syarat Pegas harus naik kembali di atas 1600 dan lebih amannya di atas EMA 150. Maka oleh sebab itu saya wait and see dan mungkin saya akan menunggu Pegas itu di 1500 dan EMA 150-nya dulu ya. Saya lihat apakah ada tanda-tanda rebound. Apakah ada tanda-tanda rebound? Kalau ada mungkin saya akan
tes lot dulu. Saya akan masuk tes lot dulu. Saya pantau lagi. Nah, apabila gagal ya, ternyata itu hanya jebakan bandar atau bagaimana, dia jebol EMA 150, itu mau tak mau harus cut loss. Itulah harus disiplin. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, seorang trader yang punya trading plan ataupun yang punya guru sehebat apapun, tapi kalau tidak disiplin, susah suksesnya di trading. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia sempat kita udah beli, dia udah mantul di sini, kita beli, dia ternyata jebol EMA 150, ya mau tak mau kita harus cut loss ya. Karena apa? Potensi double top ini bisa sampai 1300, bisa sampai 1390. Kalau gitu saya tunggu aja di 1390. Ya boleh juga kalau sabar. Dan kalau misalnya dia mantul ya beli. Kalau dia kalau dia udah mantul masih nunggu di sini, wah gimana? Jadi intinya pantau terus lah, kita pantau terus, kita kawal terus. Kalau memang kita ada rencana mau beli sampai gas ya. Ini penjelasannya kira-kira seperti ini. Nah, di saham Medco ini bukan flexing ya, sekali lagi bukan flexing. Di edisi sebelumnya pun sudah saya jelaskan ya, bahwa pada tanggal 16 Juni ini saya juga sudah jual di harga 700 porsi trading saya ya. Saya kasih lihat lagi. Nah, di tanggal 16 saya sudah jual di harga 700 porsi trading saya ya teman-teman traders. Porsi trading saya hanya 100 lot ya. Nah, oke. Nah, saya sudah jual di sini. Kemudian kan dia turun, saya masih wait and see ya teman-teman traders. Nah, pada saat di hari tanggal 23 ini dia mantul ya, dia mantul dan candlenya doji. Keesokan harinya ya, dia mantul dari support quote-nya di 635. Dia mantul dan closing di 645 ya. Jadi waktu dia mantul ini saya sudah beli di 645. Saya kasih lihat ya. Nah, ini Medco tanggal 24 Juni saya beli kembali yang porsi trading saya ya, yang sudah saya jual. Nah, ini dari tanggal 24 Juni saya beli kembali. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman adalah mengapa tidak tunggu candle hijau? Betul. Kalau mau amannya sebenarnya tunggu candle hijau, tapi itu tidak menjamin juga apabila candle hijaunya dekat resisten. Contohnya ini, dia candle hijau tapi dekat resisten. Nah, jadi kalau dia walaupun candle merah, pantulannya kan cukup tinggi ya. Ini kita boleh beli, tapi untuk yang porsi trading. Kalau porsi trading teman-teman traders besar, mungkin 1000 lot segala macam, mungkin test lot dulu lah istilahnya kan gitu. Jangan langsung tap 1000 lot, jangan. Tes lot dulu. Nah, karena dia candle masih merah, cuman dia mantul 2 kali ya kan, dari EMA 20 dan dari supportnya di 635. Nah, oke. Itu setelah saya beli, beberapa hari kemudian memang dia naik, dia gagal break. Nah, gagal break ini seharusnya taking profit, tapi namanya manusia ya kan. Oke lah, saya tunggu besok lagi. Besoknya lagi dia naik lagi. Dan dalam pemikiran saya nggak mungkin dia gagal, karena harga minyak kan naik ya kan, harga minyak dunia naik, harusnya kan ikut naik, tapi ternyata dia turun balik. Nah, pada tanggal 29 Juni dia turun lagi. Saya masih wait and see ya, karena masih belum kena stop loss saya ya, belum kena stop loss saya. Jadi besoknya dia turun dan dia jebol EMA 20, walaupun dia berhasil mantul ya teman-teman traders, dan close di harga 635 pas di supportnya. Ini saya jual. Kenapa saya jual? Alasan saya jual kenapa? Yang pertama, saya melihat dari bidnya ya, dari bid and offernya, tekanan jualnya sudah tinggi. Tekanan jualnya sudah tinggi. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena waktu awalnya saya antri mau jual semua ya 600. Nah, ini mungkin pertanyaan tadi bertanya mengapa jadi 600, tadi kan cuma beli 100. Betul, 100 itu porsi trading saya. Ini saya jual semua, saya kasih lihatnya. Nah, total porsi saya
gabung sama yang trading itu ada 600 ya teman-teman traders. Dan mengapa saya jual semua? Saya lihat tekanan jual itu sudah tinggi teman-teman traders. Dan EMA 20 ini merupakan support kuat untuk sebagian besar saham ya. Saya lihat tekanan jual sudah begitu besar. Kemudian saya antri di 645 nggak dapat, dia malah turun lagi. Saya geser ke 635. Amen ya, amen itu kan saya geser lagi, tidak dapat lagi. Dia turun lagi. Saya cancel ya, saya sempat antri di 630, saya cancel. Saya menunggu waktu dia closing, harga closingnya ya, pada saat harga closingnya. Waktu 14.50 itu kan sudah tutup ya. Waktu 14.50 ini kan sudah tutup trading, saya cancel. 14.50 itu saya tutup. Saya menunggu 15 ya, pukul 15.00 itu kan terbentuk harga ya, terbentuk harga closing. Dan saya lihat dia cuman berhasil ditarik sampai 635. Dan saya rasa wah, ini saya harus memutuskan jual dulu. Apabila beberapa hari ke depan dia berhasil bertahan di atas EMA 20, saya akan beli kembali. Nah, jadi dari yang porsi ini saya jual di 635. Berarti porsi trading saya itu saya cut loss loh teman-teman traders. Saya beli di 645 tanggal 24 ya. Di sini saya jual 635. Nah, berarti yang 100 lot itu saya cut loss. Tapi untungnya ya, untuk porsi saya whole moon ya, yang saya punya modal dari 500 sekian itu, nah itulah profitnya, 500 lot itu profitnya. Jadi subsidi silang. Nah, untungnya di hari ini saya taking profit ya, di tanggal 30 taking profit. Dan betul dugaan saya ya teman-teman traders, hari ini dia turun sampai ARB ya, auto reject bawah sekitar 7% teman-teman traders, 6,3% ya. Nah, sekaligus break EMA 50-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagi teman-teman traders, seharusnya sudah kena stop loss ataupun sudah kena trailing stop masing-masing. Bagi yang beli di bawah ya, trailing stopnya mungkin kan EMA-nya udah kena. Seharusnya sudah taking profit. Jadi kalau menurut saya, kalau kita disiplin, seharusnya sudah aman ya teman-teman traders. Seharusnya ya. Nah, itulah gunanya disiplin teman-teman traders ya. Nah, saham XL ini saya cut loss ya teman-teman traders. Mengapa saya cut loss? Saham XL ini saya tanggal 30 bulan 6 saya jual di 2640. Saya cuma memang punya 50, tujuan saya hanya untuk trading ya. Saya cuma punya 50 lot. Saya belinya di 2660 teman-teman traders. Saya belinya pada tanggal 23 Juni teman-teman traders ya. Pada saat dia break ya, dia pada saat dia pas di EMA 50 ini ya, belum break sih, dia sudah sempat break sebentar kemudian turun lagi. Saya belinya di 2660. Mengapa saya beli? Karena saya lihat volumenya begitu besar teman-teman traders. Dia berhasil break EMA 20 ya. Ini terbentuk hammer pattern ya, kemudian satu hari dia istirahat, kemudian dia break dengan volume yang cukup besar. Nah, disinilah saya tergoda masuk karena dia sempat break ya, sempat break sebentar, kemudian dia pullback sedikit waktu closingnya, volumenya cukup besar, saya beli di 2660. Saya tergoda beli. Harusnya kan tunggu dia breakout dulu ya, karena takut ketinggalan kereta ya mungkin ya teman-teman traders. Saya beli, dan ternyata beberapa hari ke depan dia gagal breakout ya teman-teman traders. Di tanggal 29 dia sudah break jebol EMA 20. Seharusnya saya sudah jual ya, tapi karena saya terlambat jual ya, keesokan harinya ya, inilah tanggal 30 Juni ini saya sell on strength. Biasanya kalau saham itu dia break EMA 20, ada dua kemungkinan. Besoknya dia akan retest lagi, atau dia langsung turun, lusanya dia baru retest. Jadi waktu dia jebol ini ya,
jangan terlalu panik ya teman-teman traders. Nah ini saya keesokan harinya estimasi saya dia mungkin akan retest lagi EMA 20 kan, jadi saya sell on strength. Nah dia padahal waktu itu kan inilah saya berhasil menjualnya di 2640. Nah ini teman-teman 2640 saya cut loss ya, rugi sedikit lah teman-teman traders ya. Belinya di sini, saya cut lossnya di sini karena ya harus disiplin seperti hari ini. Nah dia close-nya masih di sekitaran sini ya nggak apa-apa, saya wait and see dulu, jangan gegabah masuk lagi ya kan. Ya saya wait and see dulu, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Nah bagi teman-teman traders yang masih hold itu ya pantau aja lah, kalau dia masih di sekitaran sini ya masih bisa di hold, tapi resikonya kalau dia jebol lebih besar lagi kerugiannya. Jadi karena saya salah di sini, saya ngaku salah, saya cut loss. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Semoga penjelasan saya ini bisa menambah ya wawasan teman-teman traders, apalagi yang pemula, jadi bisa tahu bahwa garis-garis EMA ini ya harus kita taati sebenarnya, karena ini benar-benar ya benar-benar ada. Pada edisi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Smart Friend ini diduga akan membentuk rising wedge pattern ya, rising wedge pattern dengan catatan dia harus break garis yang bawah ini baru terbentuk. Karena kalau sekarang sudah terbentuk sih sebenarnya patternnya ya, dia zigzag begini makin ke atas dia powernya makin berkurang, dia makin kecil ya. Nah potensi jebolnya itu kemarin sudah kita jelaskan ya, saya ulang sedikit ya. Nah ini kita tarik ya, kita ukur ketinggiannya yang di sini, ketinggiannya ini, kemudian kita letakkan di tempat dia jebolnya ya, tempat dia jebolnya kan ini. Nah ini ya, apabila beberapa hari ke depan Smart Friend ya tidak berhasil close di atas garis ini, mungkin ya akan melanjutkan penurunan menuju ke 64 ya, itu menurut technical analisisnya ya teman-teman traders. Technical analisisnya rising wedge itu penurunannya adalah lebih kurang seperti ini. Nah namun bila beberapa hari ke depan saham Friend berhasil naik di atas garis ini ya, apalagi berhasil break EMA 50 dan 150, maka bagus sekali ya, dia akan naik lagi dan kita pantau terus apakah dia naik hanya untuk membentuk zigzag selanjutnya ya teman-teman traders. Nah kira-kira seperti itulah penjelasan untuk Smart Friend ya. Jadi semoga ya bisa diperhatikan ya teman-teman traders untuk mencegah kerugian-kerugian yang ditimbulkan ya kan. Nah ini saham Tower ya teman-teman traders. Saham Tower ini saya belinya di sini ya teman-teman traders, di tanggal 29 Juni saya belinya di 1065. Begitu saya lihat dia kan break ya kan, saya lihat volumenya juga lumayan, saya beli di 1065, ternyata kempes dia teman-teman traders, tidak jadi break, kembali lagi di bawah EMA 150. Nah jangan panik teman-teman traders ya, jangan panik dulu selama dia candlenya masih hijau. Jadi keesokan harinya dia tembus dengan volume yang cukup besar dan sudah mendekati di resisten berikutnya di 1100-nya teman-teman traders. Jadi itulah pertimbangan saya untuk taking profit, karena memang tujuan saya beli itu adalah untuk trading. Nah ini dia teman-teman traders, saya jualnya di 1095 ya teman-teman traders, di tanggal 30 bulan 6. Nah di tanggal 30 inilah saya jualnya teman-teman traders. Nah setelah saya jual dia naik, dia close-nya di 1110. Ya nggak apa-apa, kita nggak boleh menyesal. Mengapa? Kalau menyesal itu ya kita tidak akan maju. Yang penting sudah profit ya toh, yang penting sudah profit dan rezeki kita udah sampai sana. Jadi ya kita harus apresiasi walaupun jualnya di bawah harga closing. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Hari ini dia closing pas di harga jual saya.
Saya nggak beli kembali dulu, saya wait and see dulu karena dia sudah dekat di support quote-nya di 1100. Saya wait and see dulu. Ya, apakah dia nanti ada pullback ke EMA 150-nya atau di 1055-nya? Ya, kita lihat dulu. Kalau ada tanda-tanda rebound, baru entry lagi. Nah, itu untuk yang trading. Kalau untuk yang sudah punya harga di bawah ini ya masih bisa di hold. Masih bisa di hold. Kalau yang udah punya harga bawah ya masih bisa di hold ya, teman-teman traders. Karena ya ini masih proses bullish. EMA 20 sudah memotong EMA 50. Nah, beda ya. Kalau yang untuk kita trading dan untuk yang hold jangka menengah ataupun jangka panjang itu beda. Kalau ini kita beli dia naik pas kena resistennya ya, kena resisten kuatnya di 1100 ya, kita mau tak mau kita harus taking profit kalau dia gagal ya. Kira-kira seperti itu. Kalau yang jangka medium ataupun jangka panjang tradingnya ya masih bisa di hold karena belum break trailing stopnya kan gitu. Apalagi mereka yang punya harga bawah ya kan, masih bisa santai. Next, Unilever. Nah, Unilever walaupun patternnya bagus ya, nah ini terbentuk double bottom, kemudian tembak ke atas, terbentuk bullish pennant ya, berhasil break, namun dia tidak berhasil break support, tidak berhasil break resisten kuatnya di 5000. Beberapa kali gagal dan hari ini dia jebol EMA 20. Nah, semalam dia jebol EMA 20. Sebenarnya ingin taking profit ya teman-teman traders, tapi ya wait and see dulu lah, kita lihat keesokan harinya bagaimana karena dia pas dekat supportnya juga ya teman-teman traders ya di 4740. Nah, keesokan harinya ya hari ini begitu opening dia jebol, kemudian dia pelan-pelan naik ya, pelan-pelan naik. Nah, pada saat dia berhasil ya menyentuh di 4800, karena 4800 kan termasuk resisten kuatnya juga ya sebenarnya di 4800 ya. Saya langsung sell on strength teman-teman traders, sell on strength. Nah, ini dia teman-teman traders, saya jual di 4800 tanggal 1 bulan Juli. Saya sell on strength karena menurut saya ini peluang untuk keluar karena dia gagal break EMA 20. Nah, jadi waktu dia gagal break dia pullback lagi sampai ke 4800, saya taking profit teman-teman traders. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan mengapa saya taking profit, karena dia sudah jebol EMA 20, keesokan harinya dia retest ya, retest EMA 20 dan dia gagal. Nah, jadi saya lebih bagus saya taking profit dulu. Saya wait and see beberapa hari ke depan. Apabila dia berhasil naik kembali di atas EMA 20 dengan volume yang cukup besar tentunya, saya akan M3 bertahap lagi ya teman-teman traders. Karena sebenarnya masih bagus sebenarnya ya, karena EMA 20, EMA 50, EMA 150 urutannya masih bullish sebenarnya, cuman kan ini dia jebol. Nah, kalau beberapa hari ke depan Unilever ini gagal break di EMA 20, mungkin ya akan retest di supportnya di EMA 50. Nah, kita tunggu di EMA 50, apabila ada tanda-tanda rebound beli kembali, beli kembali di sini. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda rebound jangan dulu, karena mungkin dia akan retest EMA 150. Kira-kira seperti itu teman-teman traders ya. Jangan begitu sampai support langsung beli, jangan sampai support langsung beli, itu namanya menangkap pisau jatuh ya teman-teman traders. Dia udah sampai supportnya, udah sampai supportnya, kita tunggu sampai ada tanda-tanda rebound baru kita beli ya teman-teman traders. Nah, kira-kira itulah penjelasan dari contoh-contoh trading ini ya teman-teman traders. Pertimbangan jual, pertimbangan beli itu sudah saya lampirkan juga, karena kebetulan ada beberapa saham yang saya masih ada stok dan kemudian saya ada tradingkan. Itu saya coba lampirkan supaya teman-teman traders bisa lebih mengerti ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya sekali lagi teman-teman traders, dalam trading itu yang paling penting itu adalah
disiplin. Selain disiplin, kita juga harus sabar ya. Kalau kita nggak sabar, begitu dia sampai support kita langsung beli, wah itu nggak bisa juga. Kita harus sabar menunggu sampai ada rebound. Intinya psikologi trading lah, psikologi trading sama disiplin itu sangat penting. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Ya, saya berharap semoga kita bisa sama-sama belajar melalui channel YouTube Kamus Cuan ini. Apabila teman-teman traders ada masukan untuk saya, ataupun ada pertanyaan, ataupun ada tambahan dari penjelasan saya ini, tolong komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Atau mungkin ada saham-saham yang ingin saya review, ya silakan komen di kolom komentar. Nanti saya coba luangkan waktu untuk review ya teman-teman traders. Ya, demikian untuk edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.